Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita bersama dengan Pak Subaki. Apa kabar Pak Baki? Alhamdulillah baik. Hari ini seger sekali Pak Baki. Ya, kita harus fresh padahal jam-jam ngantuk ini. Pak Baki, bicara soal fresh, apa kabar terbaru soal penanganan mitigasi banjir di Banjarbaru Pak Baki? Ya, untuk mitigasi banjir, banjir ya kan mitigasi ada bencana, bencana ada banjir, ada api. Untuk banjir saat ini ya alhamdulillah on the track Pak, program dari Pak Wali Kota untuk penanganan banjir itu sudah mulai dilaksanakan normalisasi sungai-sungai. Kita tahu kemarin waktu banjir besar, ya awal tahun kemarin ya. Ya, kita lihat setelah surut air banyak sekali sungai itu hampir rata dengan dataran bantarannya. Oh, berarti terjadi pendangkalan. Pendangkalan sangat luar biasa. Jadi kami lihat ini saat ini sudah beberapa sungai yang sudah dinormalisasi dan alhamdulillah waktu pelaksanaan normalisasi ini cuaca mendukung. Cuaca mendukung ya. Mendukung. Jadi pengerjaannya cepat dilaksanakan. Memasuki akhir tahun Pak Baki, tentu ada hal-hal yang memang menjadi digenjot di progres dari eksekutif untuk mempercepat penanganan mitigasi banjir itu. Apa yang dapat dilakukan dari gedung parlemen ini untuk mendesak ataupun mengingatkan pemerintah? Ya, kalau secara fungsi kita dalam pengawasan segala macam itu kita selalu mendukung program yang sudah pasti menjadi kebutuhan masyarakat terkait hal tersebut. Apabila pengalaman kemarin merupakan pelajaran yang sangat berharga, jadi program dukungan anggaran pada waktu itu harus kita dukung. Jangan kita bisa teriak-teriak banjir harus tangani, tapi anggaran kita pangkas-pangkas ya, itu tidak. Berarti kurang tetap perlu sinergitas antara DPR dengan eksekutif juga ya. Soal untuk kesejahteraan kepentingan masyarakat ya harus bersinergi. Why not ya? Mengapa tidak ya? Ya, tidak ada masalah. Memang harus bersinergi untuk kepentingan masyarakat. Tapi warga Banjarbaru ngomong-ngomong soal kritis dan soal support P3 salah satu partai yang utama mendukung kepala daerah saat ini. Bagaimana cara menyikapi agar mengingatkan Pak Baki agar tetap persoalan musibah seperti banjir termasuk puting beliung juga jadi ancaman, gimana caranya? Gini, memang P3 salah satu partai pendukung utama kemarin pada waktu pilkada. Bahkan saya sebagai ketua tim pemenangan. Iya, Pak Baki juga sebagai ketua pemenangan Pak Aditya dengan Pak Wartono sebagai wali kota dan wakil kota Banjarbaru. Justru itu merupakan tanggung jawab kami, khususnya P3, untuk mengawal program wali kota harus sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. On the track dan visi dan misi ya. Dan visi misinya segala macam. Jangan sampai istilahnya program yang tidak bersentuhan dengan masyarakat yang diutamakan, tapi yang justru bersentuhan langsung terkait apalagi masalah bencana itu malah dinomorduakan. Justru itu yang kita kawal. Kalau agaknya kita, dan alhamdulillah wali kota itu terbuka untuk. Tapi nggak apa-apa ya kalau suatu-waktu memang harus berseberangan dengan wali kota. Justru Pak Wali Kota sangat terbuka untuk kritikan yang membangun. Justru kita dari P3 juga sering secara itu menyampaikan ke Pak Wali seperti ini nggak masalah, beliau sangat terbuka. Jadi kita tidak apa yang disampaikan oleh Pak Wali 100% membabi buta, justru malah bisa menjerumuskan itu. Kita tetap kritis, justru tugas berat kita itu mengawal kebijakan wali kota agar tetap di jalannya. Pak Baki, ada 5 kecamatan di Banjarbaru. Terparah kemarin Cempaka, kemudian Landasan Ulin, dan sebagian di Lianganggang terendam beberapa hari jalan trans menuju tanah laut itu. Apa penyebabnya? Apakah ini soal
perencanaan pembangunan sebelumnya atau memang ini pure memang musibah? Ya, banyak faktor. Kita tidak akan menyalahkan ke belakang. Faktor utama memang kemarin itu hujan Iya, cukup intensitasnya itu iya. sangat luar biasa. Tadi sudah saya sebutkan pendangkalan terjadi. Nah, makanya saya sangat mendukung ada program yang rencana Pak Wali Ya, katanya buat embung ya. menjadikan bekas galian embung Iya, di Cempaka Galuh itu Cempaka itu jadikan ya. embung. Itu bisa nanti saya sempat melihat marketnya, bisa digabung Danau Seran segala macam itu. Kalau itu nanti bisa terrealisasi, insya Allah sekian persen banjir yang ada di Banjarbaru bisa tersedot ke sana. Karena hujan tinggi, air laut di daerah Pelihari itu Maksudnya, naik, iya. Liang Anggang tenggelam. Seperti kemarin itu terjadinya. Iya, cukup lama. Jadi kalau embung itu nanti bisa terrealisasi, memang perlu waktu. Tapi alhamdulillah sudah diekspos oleh Pak Wali di Bappenas. Sudah sampaikan ada respon yang sangat baik dari pusat. Oke, Pak Baki cukup apa boleh saya katakan ya, Pak Baki sepertinya P3 banget. Sampai di bantalnya juga warna hijau. Bicara soal hijau, Pak Baki, tidak hanya soal infrastruktur kan yang dibangun, tapi juga saya pikir bagaimana soal kondisi hutan ataupun kawasan resapan di Banjarbaru tentu kan menjadi bagian penahan agar tidak banjir. Apa yang DPR lihat dari kacamata Pak Baki? Kita ada raperda penghijauan. Perda, bukan baru perda. Kemarin ya. Baru kemarin kan ada perda udah disahkan jadi perda ya. Sudah jadi perda. Itu nanti kalau sudah berjalan, itu kebetulan inisiatif dari Dewan Perda itu. Kita sangat mendukung perda itu, bukan karena perda itu inisiatif Dewan enggak juga ya. Nah, memang harus kita melihat di daerah-daerah lain kenapa sih bisa rapi penghijauannya, kenapa di tempat kita kok tidak. Nah, kebetulan kita kaitkan dengan embung. Kalau nanti embung yang sudah ada, yang sudah existing itu, kanan kirinya sekelilingnya dihijaukan, terus dijadikan tempat wisata pertama, penghijauan dapat, wisata dapat, itu nilai tambah bagi masyarakat. Selain dari penghijauan itu untuk penanganan banjir itu resapan juga itu. Oke, Pak Baki, karena di posisi partai pengusung, bagaimana cara memperjuangkan agar visi misi Pak Wali dan Pak Wakil ini tetap on the track di waktu yang singkat ini? Di sisi lain persoalan banjir dan musibah lainnya juga harus dikerjakan cepat. Dengan kondisi di pandemi banyak anggaran yang direfokusi. Ya, jadi gini, kita tahu anggaran kita sangat terbatas, apalagi tahun kemarin refocusing habis-habisan ya. Sampai ke DPR juga kena juga ya. Sudah ya, untuk program-program kegiatan itu banyak yang tertunda karena kita mengutamakan penanganan COVID tadi itu. Jadi kita menyadari itu, dan eksekutif juga berusaha mencari sumber-sumber dana yang tidak hanya dari APBD. Berarti semacam solusi finansial ya? Solusi itu juga tetap dijalankan. Karena kita kalau mengharapkan dari APBD aja agak memang berat ya. Program yang mana yang utama yang itu kita dulu kan menyangkut kepentingan keselamatan warga kita. Oke, kemarin seingat saya di awal tahun itu persoalan di Banjarbaru bukan hanya soal banjir. Ada beberapa sekolah, gedung sekolah yang terendam. Kemudian bagaimana para pengungsi dari daerah Kabupaten Banjar juga bukan ditampung ya Pak Baki ya. Cuma rasa kepedulian warga Banjarbaru cukup tinggi dengan pemerintahnya, sehingga saudara-saudara kita dari Kabupaten Banjar itu diberikan semacam pengungsian. Pak Baki, kita tidak berharap di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya banjir akan separah kemarin. Tapi tetap jadi catatan, apakah juga DPR memikirkan soal
penggunaan anggaran di kemudian hari untuk para pengungsi itu? Kalau masalah anggaran, kita kan anggaran itu membahasnya kan bahasanya itu by name, by address apa itu kan. Banjir ini tidak bisa diduga-duga antisipasinya. Cuman alhamdulillah kemarin itu tertangani dengan kegotong royongan yang sangat kuat oleh masyarakat Banjarbaru. Sekolah-sekolah dijadikan tempat ini, bahkan sampai berlimpah sembako yang untuk menangani itu tidak kekurangan. Walaupun sempat di awal-awal saya ingat dapur umum sempat kehabisan di awal-awal, tapi kemudian sudah kembali stabil. Memang pelaksanaan karena kaget di awal tiba-tiba, itu, tapi setelah itu berjalan sangat bagus. Terus yang perlu kita sangat berterima kasih kepada masyarakat Banjarbaru, meskipun dalam kondisi ada warga kita juga yang kena, tapi tetap mensupport warga-warga yang pendatang yang mengungsi di tempat kita. Itu sangat luar biasa sekali. Pak Baki tadi sempat juga bicara soal perda penghijauan, karena masih berkaitan dengan mitigasi banjir kan, mungkin salah satunya soal regulasi hukum. Nah, kemudian apakah perda itu sudah ada perwalinya? Kemudian apa yang dipikirkan dan akan dilakukan DPR dalam jangka pendek ini? Karena bicara soal jangka panjang kan soal pembangunan embung. Kalau jangka pendek apa yang dapat dilakukan DPR? Ya, jadi gini, dalam jangka pendek yang sudah dilakukan oleh bukan DPR eksekutif lakukan saat ini, contoh yang tadi saya sebutkan. Normalisasi tadi itu sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi sungai yang ada saya lihat itu dialirkan ke embung yang sudah existing, yang sudah ada, itu sangat membantu sekali. Itu jangka pendek sudah yang kayak jangka pendek itu ya. Kalau tentang penghijauan apa itu kan terkait penggunaan anggaran apa segala macam itu berjalan sesuai dengan ininya lah. Kalau saat ini perda penghijauan sudah ada perwali nggak? Atau dari masih proses ini kan baru tahun kemarin itu ini. Baru tahun ini tadi diinginkan Jadi masih dalam proses itu untuk perwali. Oke, Pak Baki, sebelum kita akhiri podcast soal mitigasi banjir ini, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Baki. Pak Baki, soal Cempaka, karena Cempaka salah satu daerah kecamatan yang terdampak cukup parah kemarin itu. Saya dengar katanya pemerintah ada keinginan mungkin membangun atau menambah atau memperbaiki sudetan. Bisa dijelaskan soal itu, Pak Baki? Pembangunan atau pembuatan sudetan itu memang salah satu untuk mengurai air. Untuk mengurai Iya, memang harus dilaksanakan itu. Saya pernah melihat dari Kotaku itu sangat bagus sekali. Nah itu memang harus bagus sekali, itu akan pengaruh sangat besar untuk kalau dilaksanakan pembangunan sudetan itu. Tapi di kondisi seperti ini keuangan bisa nggak, memungkinkan nggak soal itu? Untuk kondisi apanya itu? Keuangan kita mampu nggak? Atau kan, perlu kerjasama? Memang gini, kita kalau mengharapkan APBD ngos-ngosan. Tapi kita harus, khususnya SKPD harus rajin-rajin itu mencari dana ke pusat. Mencari celah di pusat berarti harus rajin dari SKPD-nya itu. Kalau SKPD-nya tidur ya gitu-gitu terus aja. Masa harus Pak Wali langsung terus yang menerobosan. SKPD terkait SKPD apa sih? PU kalau infrastrukturnya PU. Kemudian siapa lagi? Khususnya PU, SDA kan untuk SDA di dalamnya juga. Itu. BPBD perlu nggak soal itu? BPBD kan penanganannya. Nah, tapi kalau infrastrukturnya PU lah. Infrastruktur tetap PU yang bersangkutan ya. Terakhir Pak Baki, ini pertanyaan ini menurut saya agak pamungkas. Ada 3 kecamatan yang berbatasan dengan kantor pemerintahan provinsi. Kecamatan Cempaka, kemudian Banjarbaru Selatan. Terakhir itu daerah Guntung Manggis masuk kecamatan Landasan Ulin, karena salah satu akses juga menuju ke kantor pemerintahan provinsi. Bagaimana Pak Baki melihat soal sinergitas antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi soal mitigasi banjir? Karena kan tidak bisa Pak Baki, pemerintah kota pakai tangan sendiri kan, sedangkan satu sisi ada 2 pemerintahan yang berjalan, provinsi dengan kabupaten dengan kota di satu tempat yang sama. Jadi gini,
Tidak menutup kemungkinan memang terjadi di satu wilayah itu ada wewenang pemerintah Provinsi, kota, kan? wewenang provinsi. Seperti jalan aja. Ada 3 itu, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Iya. Di Kota Banjarbaru ini, ya harus sinergi. Dan provinsi punya embung juga loh di Iya, itu. iya, embung di Kantor perkantoran iya. itu provinsi ya. Itu kan untuk menangani yang kan daerah gunung Soal itu Cempaka, kan? dari iya tertampungnya di situ dulu baru mengalir ke Cempaka. Kita tidak mungkin nyetop embung provinsi airnya di situ, kita tidak boleh airnya, tidak bisa. Iya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat karena tentu di masa dikatakan transisi enggak juga karena pandemi masih berlangsung ya Pak Baki ya. Artinya tapi tetap ada upaya maksimal dari pemerintah Kota Banjarbaru tentu dengan diingatkan dan diawasi terus oleh DPR soal penanganan banjir, mitigasi banjir di Kota Banjarbaru karena di awal tahun kemarin persoalan banjir cukup menyita perhatian banyak pihak. Baik, sampai di sini podcast Kata Demi Kata dengan Pak Baki. Tapi kita tunggu di podcast berikutnya. Saya ingin mengulas sesuatu hal yang sangat menarik, masih tetap dengan persoalan banjir, tapi kita kupas lebih dalam tentang katanya di Banjarbaru di era kepemimpinan Pak Aditya dan Pak Wartono akan dibangun embung dan di situ juga akan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang baru. Kita akan kupas bersama Pak Baki karena Pak Baki adalah salah satu partai pengusung dari Pak Aditya dan Pak Wartono. Tunggu tayangannya di channel YouTube suratkabardigital.com. Tetap jaga kesehatan. Pak Baki, Siap. sehat terus. Alhamdulillah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Salam Kata Demi Kata. Oh gini. Sampai jumpa. Wassalam.